Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita sehingga hari ini kita boleh datang menghampiri Tuhan. Kita boleh mencari wajah-Nya. Kita mau temukan kasih Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang dekat dengan kita. Dia sumber penghiburan. Dia sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan pada hari ini. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kembali katakan kepada Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil namamu Tuhan. Haleluya. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu.
Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur kami berikan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk keberadaan kami sampai hari ini. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan saat yang indah ini Tuhan, di waktu yang telah Tuhan percayakan bagi kami semua, kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah setiap pujian penyembahan yang kami berikan kepadamu, semuanya layak berkenan di hadapan hadirat Tuhan dan menyenangkan hatimu Bapa. Memberkati setiap kami yang memuji memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah hati kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera daripadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ketika jiwamu lelah dan bertanggungan berat, datanglah kepada Yesus, maka Dia akan memberikan kelegaan. Datanglah kepadanya, maka Dia akan menghiburmu. Kita naikkan pujian ini. Datang padahu, Yesus mau berikan damai sepenuh. Datang padahu, Yesus mau berikan damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan berat, datang padahu. Datang padahu, Yesus mau berikan damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan berat, datang padahu. Datang padahu, Yesus mau berikan damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan berat, datang padahu. Datang padahu, Yesus mau berikan damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan berat, datang padahu. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Haleluya. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Hidup senang selamanya. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Hidup senang selamanya. Percaya pada Yesus. Percaya pada Haleluya. Yesus, itulah Amin. untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Hidup senang selamanya. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Hidup senang selamanya. Inilah Haleluya. untungku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Inilah untungku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Inilah untungku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Inilah Dunia yang gelap. dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah yang menjadi keuntungan kita anak-anak Tuhan ketika Yesus tinggal di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, ketika engkau mengalami beban yang berat, persoalan pergumulan begitu banyak yang menimpa kehidupanmu, larilah kepada Yesus. Bawa segala hal yang kita alami, kita datang duduk di kaki Tuhan, kita berseru, sampaikan segala permohonan kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Hanya ku bisa lari kepada Yesus, sebab di bawah kaki Yesus kita akan diberikan kedamaian. Haleluya. Hanya ku
Amin. bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya ku sentosa. Di bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kaki Yesus ku sentosa. Di bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Yesus berkata dalam firman-Nya, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ketika kita datang kepada Yesus, kita akan diberikan kelegaan, kita akan diberikan kelepasan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Mari kita berseru, panggil namanya, kita cari wajahnya selalu. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Bila kau rasa gelisah di hatimu, Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang tolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. berseru memanggil namanya. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh dari
Yesus tak jauh darimu. Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Dia hanya sejauh doa. Mari kita berseru kepada Tuhan. Kita panggil namanya. Dia mendengar dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, panggil nama Yesus. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang tidak pernah jauh dalam kehidupan kami. Allah yang selalu dekat dengan kami, dengan umat-umatnya, dengan anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa untuk kasih setia Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Bukti nyata penyertaan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini ya Tuhan. Dan untuk itu ya Bapa yang baik, kami datang menghampiri Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya selalu ada pertolongan demi pertolongan yang terus selalu Tuhan beri dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami, setiap umat-umat-Mu yang selalu sungguh-sungguh datang dan percaya berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk kembali diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman yang adalah Engkau sendiri, biarlah terus selalu memenuhi kehidupan kami, menguatkan kami, memampukan kami Tuhan, membentuk kami, memperbaharui kehidupan kami, biar kehidupan kami semakin hari semakin sama seperti Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah mempersiapkan hamba-Mu, dan biarlah pengurapan dari tempat yang maha tinggi menjadi bagian dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, hati kami, telinga kami, seluruh kehidupan kami siap untuk mendengarkan dan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersama kembali kita akan mempelajari sama-sama firman Tuhan pada kesempatan ini. Dan kesempatan ini saya diberikan cukup banyak ayat-ayat temanya, namun temanya satu ya, tetapi ayat-ayat yang mendukung tema tersebut memang agak sedikit banyak, kurang lebih ada 5. Tetapi dari 5 ayat tema itu, nanti saya akan buat menjadi 3 supaya tidak berlarut-larut dan tidak terlalu sulit untuk dipahami. Tema yang diberikan kepada saya adalah doa pribadi di masa krisis, dan kita belajar dari doa-doa seorang raja Israel, yaitu Daud. Ya. Nah, ada 5 ayat tema yang diberikan dalam kitab Mazmur secara keseluruhan, yaitu di Mazmur 28 ayat 1 sampai 9, kemudian Mazmur 4
ayat 1, kemudian Mazmur 5 ayat 1 sampai 3, kemudian Mazmur 30 ayat 8 sampai 10 dan Mazmur 142 ayat 1 sampai 7. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dan mempelajarinya dengan baik dengan tema doa pada masa krisis yang dialami oleh Daud. Kita bersama mempelajari ini semua dengan tujuan untuk membangun doa pribadi kita kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga fokus tidak lagi kepada hal-hal di luar daripada itu. Sebagaimana yang diberikan kepada saya, doa pribadi di masa krisis, ya, itu tema yang diberikan. Memang krisis adalah bagian dari kehidupan setiap orang, ya, dan tidak bisa dihindari. Terlebih lagi kalau kita melihat terlebih dahulu dalam surat 2 Timotius pasal yang ke-3, ya, ayat yang pertama. Di sana jelas-jelas dikatakan dengan kata pertamanya itu adalah ketahuilah. Ya, jadi kita diminta untuk menyadari dan memahami, mengetahui bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, seperti apa kesukaran yang dihadapi itu, boleh nanti Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan mempelajarinya di ayat-ayat berikutnya. Ya, 2 Timotius pasal 3 mulai ayat yang kedua dan seterusnya, itu bisa dibaca. Ya, nah, menghadapi itu semua, di mana dikatakan di sini bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, tentu saja krisis itu tidak bisa dihindari dan pasti terjadi. Ya, oleh sebab itu kita mau belajar dari seorang Daud dengan doa-doanya yang cukup terkenal dalam kitab Mazmur tadi yang sudah saya bacakan sebagai ayat-ayat pokok, supaya kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan doa kita. Ya, pimpinan gereja kita GPDI Kekeraso tahun ini memberikan tema besar tetaplah berdoa. Namun pada kesempatan ini kita akan fokus kepada doa pribadi di dalam menghadapi krisis yang pastinya tidak mungkin tidak dihadapi. Ya, karena dalam rentang waktu perjalanan ke depan, firman Tuhan tadi sudah katakan bahwa akan datang masa yang sukar, tentu saja krisis. Nah, itu bisa tentang kesehatan, ekonomi, keluarga, pekerjaan, bahkan pelayanan sekalipun. Ya. Nah, Daud mengajarkan kita sesuatu yang berbeda, gitu ya. Hampir dari seluruh ayat pokok dalam kitab Mazmur ini lahir ketika hidupnya sedang berada dalam tekanan. Tetapi ada hal yang menarik dari Daud ini, ya. Dia tidak membiarkan krisis menjauhkannya dari Tuhan. Sekali lagi, dia tidak membiarkan dirinya menghadapi krisis ini jauh dari Tuhan. Sebaliknya, justru membangun hubungan yang semakin dekat kepada Tuhan. Saya akan bacakan di ayat Mazmur pasal yang ke-28 itu. Kita akan sama-sama lihat Mazmur pasal yang ke-28 di ayat 1. Ya, sebentar ya, Mazmur 28 di ayat yang pertama dan seterusnya, firman Tuhan berkata seperti ini. Atau lembaga Alkitab membantu kita dengan judul Tuhan Perisaiku dari Daud. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Ya. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Ya, dan seterusnya. Bapak Ibu boleh baca secara menyeluruh, ya, dari ayat 1 sampai ayat yang
ke-9. Itu satu perikop tersendiri. Bahkan di ayat yang ke-9 saya lompat ke sana langsung. Seruan Daud adalah selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Ya, itu. Kemudian di dalam Mazmur pasal yang keempat, satu saja ayatnya, yaitu ayat yang keempat. Ayat yang pertama, maaf. Mazmur pasal yang keempat, ayat yang pertama berkata, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud, apabila aku berseru di ayat yang kedua, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Kemudian Mazmur pasal yang kelima. Ya, Mazmur pasal yang kelima berikutnya. Mulai ayat yang pertama sampai yang ketiga saya akan bacakan. Ya, tetap untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku, minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Ya, jadi doa Daud naik ditujukan kepada Tuhan, kepada Allah. Di ayat yang kedua, kalimat pertama tadi saya tidak bacakan. Kenapa? Karena memang saya taruh di bagian akhir. Di situ dikatakan, berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Jadi satu permohonan yang Daud naikkan kepada Tuhan, ya, di mana dia sangat berharap Tuhan memperhatikannya. Ya, kemudian di Mazmur 30, Mazmur pasal yang ke-30 di ayat 8 sampai 10, ya, kita akan melihat satu demi satu. Ini yang keempat, Mazmur 30. Di sana dikatakan ayat 8, Tuhan, oleh karena engkau berkenan, engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh, ketika engkau menyembunyikan wajahmu, aku terkejut. Ya, ayat 9, kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Ya, jadi ada satu seruan dari Daud naik kepada Allahnya. Terakhir yang kelima ada di dalam Mazmur 142. Mendekati bagian-bagian akhir dari kitab Mazmur itu sendiri. Ya, Mazmur 142 ayat yang agak panjang 1 sampai 7, tetapi saya hanya akan baca beberapa ayat saja. Di bagian ayat yang kedua, Mazmur 142. Lembaga Alkitab memberi judul doa seorang yang dikejar-kejar. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Segala sesuatu jadi Daud tujukan hanya kepada Tuhannya. Tuhan Yesus Kristus yang sama-sama kita percayai saat ini. Ya, nah di sini kita melihat bahwa dalam pengalaman hidupnya yang penuh tekanan, ya, Daud tidak mengalihkan pandangannya, Daud tidak mengalihkan imannya, Daud tidak mengalihkan percayanya, tetap tertuju kepada Tuhan. Ya, dia tidak membiarkan krisis menjauhkannya dari Tuhan. Dari 5 ayat yang sudah saya bacakan, ya, lalu saya kelompokkan di dalam 3 hal supaya kita tidak terlalu berlarut-larut. Pertama, saya beri pokok pikiran, yaitu doa mengarahkan mata kita kepada Tuhan, bukan kepada krisis. Ya, Mazmur 28 ayat 1 sampai 9.
Ya, di situ Daud memulai doanya dengan berseru kepada Tuhan sebagai gunung batunya. Ia sadar bahwa pertolongan sejati bukan berasal dari kekuatan manusia. Dan memang kita juga dihimbau untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri sebagai manusia ataupun kekuatan manusia-manusia lain. Tetapi tetap berharap hanya kepada Tuhan. Nah, di sini Daud mengajarkan kita dalam doa pribadinya kepada Tuhan di saat dia sedang ada dalam tekanan. Ya, dia berseru kepada Tuhan sebagai gunung batunya di dalam doanya. Seringkali ketika krisis datang, ya, seperti saat-saat ini yang sedang terjadi di seluruh muka bumi, ya, tidak ada satu wilayah pun di atas muka bumi ini yang terlepas dari krisis. Saya mendengar berita di Eropa dengan panas yang sekian derajat, ya, kurang lebih 100 lebih orang sudah meninggal. Kemudian terjadi peristiwa kebakaran hebat di negara adidaya di Amerika. Lalu sakit penyakit yang sudah mulai merambah dengan begitu luar biasa hampir seluruh permukaan bumi ini. Berita terakhir yang namanya Ebola itu sudah masuk ke Australia. Ya, tinggal menyeberang satu laut sampai dia di Indonesia. Lalu apa yang dapat dihindari? Ya, masalah krisis apa yang dapat kita hindari? Selain seperti Daud mengarahkan mata kepada Tuhan, bukan kepada krisis. Ya, di dalam Mazmur 28 kita sudah baca tadi, Daud mengarahkan pandangannya, ya, matanya kepada Tuhan, bukan kepada krisis. Jadi, kalau itu dilakukan oleh Daud, yang juga hidup dalam tekanan, sudah seharusnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita tahu siapa itu Tuhan Yesus Kristus Allah kita, Dia yang sudah memiliki satu rencana yang begitu rupa bagi manusia dengan rencana keselamatan sejak pertama kali manusia jatuh dalam dosa. Saya hanya ambil dari kitab Kejadian pasal yang ketiga, ya. Ketika manusia itu matanya dikatakan terbuka, dia sadar dia telanjang. Ketelanjangannya itu dengan caranya sendiri tapi gagal. Akhirnya Allah mengambil inisiatif membuatkan pakaian dari kulit binatang. Tetapi kan tetap Allah menghormati dan mengakui kebebasan yang dipercayakan kepada manusia, yaitu kehendak bebas, boleh memilih. Dan kita melihat masih banyak juga orang yang belum menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dipakaikan pakaian dari kulit binatang. Dibuatkan terlebih dahulu. Ya, nah di sini kita melihat bahwa segala sesuatunya keputusan tetap ada di tangan manusia itu sendiri, di tangan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan saya sendiri. Ya, bagaimana kita mau bersikap? Apakah seperti Daud yang mengarahkan mata kepada Tuhan, bukan kepada krisis, ya? Sehingga bukan krisis yang lebih besar, bukan masalah yang lebih besar, tetapi Tuhan Yesus Kristus dalam pandangan Daud yang lebih besar. Yesaya pasal yang ke-26. Kitab Yesaya pasal yang ke-26. Saya akan bacakan buat kita semua. Satu ayat. Di ayat yang ke-3 dan ke-4. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Kepadamulah ia percaya. Kepadamulah, kepada dialah Daud percaya. Dengan mengarahkan pandangnya, matanya kepada Tuhan. Bukan kepada krisis, masalah, problema yang sedang terjadi sekarang.
Ya, ingat saja ayat patokan kita di 2 Timotius 3 ayat yang pertama tadi. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Pertama, doa mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dalam kehidupan pribadi, kita harus tetap berdoa. Kedua, doa membawa seluruh beban kepada Tuhan. Ya, Mazmur 4 ayat 1, Mazmur 142 ayat 1 sampai 7, kemudian Mazmur 30 ayat 8 sampai 10. Ya, kita sudah baca ayat-ayat itu tadi. Nah, Daud tidak berpura-pura kuat dia. Ia mengakui kelemahannya. Nah, di dalam bacaan tadi kitab Mazmur itu, dia menangis, dia berseru. Maaf, ia minta belas kasihan dari Tuhan. Ia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ya, doa yang sejati itu bukan menunjukkan kita kuat, kita mampu, kita bisa, tetapi dia tetap memperhitungkan bagaimana Tuhan yang sebagai gunung batunya yang kita sudah baca tadi di bagian yang pertama, ya. Dia taruh harapannya kepada Tuhan, ya. Doa yang sejati tidak merasa diri kuat, tetapi datang dengan merendahkan diri dalam kerendahan hatinya, ya, menyampaikan seluruh apa yang sedang dialami. Di sana dikatakan sampai menangis, berseru, meminta belas kasihan. Ya. Nah, Daud sangat membutuhkan Tuhan di dalam tekanan-tekanan yang sedang dihadapi. Melalui ayat-ayat pokok yang sudah kita baca tadi, ayat-ayat tema, kita tahu bahwa dia sangat berharap kepada Tuhannya. Ya, dia sangat berserah kepada Tuhannya. Tuhan tetap menjadi tempat perlindungannya. Nah, seringkali kita lebih cepat mengeluh kepada manusia daripada berlutut di hadapan Tuhan. Untuk berdoa secara pribadi, menghadapi masalah, problema, krisis yang sedang terjadi atau dialami. Nah, mari kita belajar dengan setia dalam pergumulan. Bawa semuanya kepada Tuhan di dalam doa. Seperti yang Daud lakukan. Filipi pasal 4. Satu ayat saja sebagai referensi kita, Filipi pasal yang keempat, ayat yang sudah tidak asing buat kita semua. Ya, saya akan bacakan mulai ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, kalimat seperti itu atau pernyataan seperti itu bisa saja atau boleh saja ditulis oleh siapapun. Tapi ini firman katakan, tetapi kalimat selanjutnya, nyatakanlah dalam segala hal, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, kalau kita tahu dan kita kenal firman Tuhan, ada ayat berkata mengucap syukur dalam segala sesuatu atau dalam segala hal. Nah, di tengah krisis, tekanan, masalah, problema apapun yang kita hadapi, belajar mengucap syukur dan berterima kasih. Dengan begitu, Tuhan sadar bahwa kita menghargai waktu-waktu yang Tuhan percayakan. Oh, memang krisis harus dilalui, tetapi tetap arah pandang kepada Tuhan. Itu yang kedua. Kemudian bagian ketiga, saya mencatatnya seperti ini. Jadi hanya saya dari 5 ayat tema itu, saya kelompokkan menjadi 3 bagian besar saja, ya, supaya kita bisa mempelajarinya dengan lebih spesifik, lebih fokus kepada doa secara pribadi sebagaimana yang Daud ajarkan melalui kitab Mazmur ini. Doa menjaga pengharapan kepada Kristus. Ya. Nah, kalau sudah pernyataannya seperti ini, tidak ada pengharapan-pengharapan ke tempat lain atau di tempat lain atau kepada siapa
tidaklah kita lakukan. Tetap berdoa dengan penuh harap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagian 1 dan bagian 2 tadi, kalau dirangkai menjadi satu, ya, begitu kita menghadapi krisis dengan arah pandang langsung kepada Tuhan, tidak berpikir yang lain lagi. Ya, langsung berlutut, merendahkan diri atau ambil posisi berdoa, merendahkan diri dalam kerendahan hati, langsung datang kepada Tuhan. Ya, di sana dikatakan seorang Daud sebagai seorang raja pun dia menangis, dia mengeluh, dia berseru. Lalu kenapa kita tidak? Ya, seorang raja yang tentu saja banyak penolong-penolongnya, banyak pembela-pembelanya, banyak pahlawannya, kekuatan yang luar biasa. Mari kita mulai sadari sekarang bahwa tidak ada penolong yang sejati dalam kehidupan ini selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, ingat saja pada saat Yesus mau naik ke sorga, sebelum dia naik ke sorga, dia katakan, aku akan minta penolong yang lain. Nah, kata penolong yang lain ini dalam kalimat itu berarti penolong sebelumnya ada kan? Siapa? Yesus sendiri. Setelah Yesus kembali ke sorga, penolong yang lain buat gereja Tuhan yang berjalan di waktu ini sampai waktu yang akan datang, siapa? Tentu saja Allah Roh Kudus yang akan bersama-sama dengan kita, ya. Yohanes 16 itu, Yohanes 14, Yohanes 15, Yohanes 16. Itu mengajarkan kita tentang Roh Kudus. Di sana dikatakan Roh Penghibur yang akan mengajar, Roh kebenaran yang akan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Itulah penolong kita. Tetapi sekali lagi, arah pandang harus kepada Dia. Dan kita menjaga pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena bisa saja pengharapan kita kemudian goyah kalau masalah-masalah itu datang terus. Nah, nanti di bagian-bagian berikutnya kita akan belajar apa yang nanti setelah 3 langkah ini dilakukan, apa yang Tuhan ubahkan. Apakah krisis itu Tuhan hilangkan? Masalah itu Tuhan halaukan? Belum tentu. Nanti kita lihat. Tapi bagian yang ketiga, poin yang ketiga di sini dikatakan doa menjaga pengharapan kepada Kristus. Mazmur 5 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan sekali lagi. Ya. Di sana dikatakan, saya baca mulai ayat yang kedua. Kalau ayat yang pertama sama untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Ayat 2 katakan, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Memohon, ya. Jadi ada pengharapan dan dia jaga pengharapan itu terus kepada Tuhannya, Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kalimat selanjutnya, indahkanlah keluh kesahku. Setelah perhatikan Tuhan, ya, dengan telingamu, perkataanku indahkanlah. Itu lebih dari sekedar perhatian. Tapi perhatian yang khusus Daud minta. Lalu di ayat yang ketiga katakan, perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Ya, dia menjaga pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 5 ayat 1 sampai 3. Ya, Daud berkata pada waktu pagi ia datang kepada Tuhan dan menantikannya. Ini menunjukkan bahwa doa bukan hanya dilakukan saat darurat, tetapi tiap saat dan tiap waktu itu Daud lakukan. Oleh sebab itu, bangunlah mezbah doa secara pribadi setiap hari. Mulailah hari bersama Tuhan sebelum menghadapi berbagai tantangan hidup. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, krisis bisa datang kapan saja. Tetapi orang yang tetap berdoa tidak akan kehilangan arah. Ya, di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua,
Di sana dikatakan, marilah kita melakukannya. Sebuah ajakan untuk melakukannya. Melakukan apa? Dalam perjalanan hidup ini tentu saja yang sedang kita bicarakan adalah doa. Khususnya doa pribadi. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa alasannya? Ada 2 kalimat mengikutinya. Karena hanya Yesus yang memimpin dalam iman dan membawa iman kita itu sampai kepada kesempurnaan. Krisis bisa datang kapan saja, tetapi orang yang tetap berdoa tidak akan kehilangan arah karena tujuan pandangan hidupnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang Daud katakan sebagai benteng yang kokoh baginya, sebagai penolong yang sejati baginya, sebagai pengharapan yang pasti baginya. Karena doa pribadi membuat kita tetap dekat dengan Tuhan, tetap kuat menghadapi persoalan, tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama dengan tema besar gereja ini tetaplah berdoa. Secara spesifik pada saat ini kita lihat doa pribadi seorang Raja Daud. Kita bisa mencontohnya, meneladaninya. Ya, mengarahkan pandang kepada Tuhan, menaruh pengharapan hanya kepada Dia, dan mempercayakan kehidupan ini juga kepadanya sepenuhnya. Sehingga doa-doa kita pasti. Mungkin Tuhan tidak menghalaukan krisis itu. Tetapi dalam doa itu Tuhan akan memperbaiki hati kita dulu. Supaya itu tetap terjaga dengan baik, fokus kepada Dia. Dan kita dimampukan untuk menghadapi setiap krisis atau kesusahan-kesusahan yang akan terjadi di zaman-zaman akhir ini. Puji Tuhan. Mari kita arahkan pandang kepada Dia saja, penolong yang sejati, pembela yang sejati, yang sudah mengorbankan dirinya bagi kita untuk mengangkat dosa-dosa kita, dan ganti daripada dosa itu yaitu keselamatan yang sejati Tuhan percayakan. Krisis boleh datang, hati Tuhan ubahkan, pandangan hidup kepada Dia, jalan-jalan ke depan tidak menjadi satu ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Karena janji Tuhan, ya dan amin. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Mari kita tetap berdoa, tetaplah berdoa bersama-sama secara pribadi pun, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan berada. Jangan tinggalkan doa-doamu. Tuhan Yesus memberkati. Kalau Daud mengajari kita melalui Mazmur untuk terus mengarahkan pandang kepada Tuhannya, kepada Tuhan Yesus Kristus dalam menghadapi krisis yang terjadi. Dan kalau firman Tuhan mengajar kita bahwa hari-hari ke depan, hari-hari terakhir, masa-masa yang sulit akan datang, itu tidak bisa dihindari. Tapi kita harus yakin dan percaya Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bahwa Dia sangat mengenal kita. Dia sangat tahu situasi dan kondisi yang terjadi. Dan Dia tidak tinggalkan. Dia akan terus memelihara kita. Dia akan terus menyertai kita. Karena Dia adalah Allah yang baik. Haleluya. Haleluya. Dia baik bagiku. Amin, amin Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada, bangkit berdiri. Dengan pujian ini kita nyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar, baik Dia kepada kita. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku.
selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku. Yakinilah Dia pasti Dia memelihara hidup saudara dan saya, Dia Bapak Ibu sekalian, baik. Ku yakin yang Dia tetap selalu berdoa dan memohon kepada-Nya. sertaku. Haleluya. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Haleluya. 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 Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Haleluya. Haleluya. Tidak selalu krisis, masalah, problema, apapun yang datang menyerang kehidupan ini, kalau kita berdoa, kemudian Allah lalukan. Tetapi terkadang Allah bertindak untuk mengubahkan sikap hati terlebih dahulu, supaya dalam menghadapi itu semua, dan kemungkinannya itu semua akan kita hadapi berulang. Dalam proses pembelajaran melalui firman Tuhan ini, apa yang dilakukan oleh Daud, dia tidak sekalipun mengalihkan pandangannya, pengharapannya, keteguhan hatinya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Allahnya. Tetap permohonannya dinaikkan kepadanya, tetap seruannya, tangisannya
hanya kepada Dia. Dan Tuhan sebagai bentengnya, sebagai gunung batunya, selalu membela Daud. Mungkin bukan pertolongan langsung sekali lagi menyingkirkan krisis-krisis itu, tetapi keteguhan hatinya Tuhan buat sedemikian rupa dengan doa-doa yang Dia naikkan. Sehingga krisis boleh datang, masalah boleh datang, tekanan boleh datang, apapun boleh datang. Dia tidak goyah imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana ajakan dalam kitab Ibrani 12 tadi ayat yang kedua, marilah kita melakukannya. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada mengikuti ibadah ini, kita melakukannya dalam doa-doa pribadi kita, tertuju hanya kepada Yesus saja. Karena Dialah yang memimpin kita dalam iman, bahkan membawa iman itu sampai kepada kesempurnaan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam doa-doa pribadimu, arahkan pandangmu terus dan terus dan terus hanya kepada Tuhan. Jalan satu-satunya untuk memperoleh jawaban dari masalah, krisis, problema yang sedang kita hadapi. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang maha besar dan maha kuasa. Sekali lagi, arahkan pandang hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia yang memelihara kita sempurna. Haleluya. Dia peliharaku. Di senang atau susah, Dia peliharaku. Dia peliharaku. Amin. Haleluya. Dia peliharaku. Di senang atau susah, Dia peliharaku. Dia peliharaku. Dia peliharaku. Haleluya. Engkau memelihara kami sedemikian rupa. Di senang atau susah, Dia peliharaku. Di senang atau susah, Dia peliharaku. Haleluya. Haleluya. Hanya bisa bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau firman-Mu mengajar kepada kami dalam masalah, problema, perjalanan hidup ini, apapun yang kami hadapi, sebagaimana firman-Mu katakan bahwa hari-hari ke depan, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Krisis datang menimpa seluruh muka bumi ini Tuhan. Bahkan umat-Mu juga akan mengalami, tapi kami percaya sekarang melalui pembelajaran doa Daud dalam kitab Mazmur ini. Tuhan adalah pembela kami, Tuhan gunung batu kami, Tuhanlah pertolongan kami dan pengharapan kami. Asalkan Tuhan, kami umat-Mu
tidak memandang kepada krisis tersebut, tetapi arah pandang kami hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang memimpin kami dalam iman, membawa iman kami itu sampai kepada kesempurnaan. Kesempurnaan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesempurnaan di dalam firman, kesempurnaan dalam pimpinan Allah Roh Kudus, menolong kami untuk mendapatkan jawaban pasti terhadap krisis-krisis yang datang dalam kehidupan ini. Doa-doa pribadi dinaikkan terus Tuhan, setiap waktu, setiap saat, setiap kesempatan yang ada. Itu yang akan membuat kami kuat teguh di dalam iman, bahwa ada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, penolong kami dalam menjalani kehidupan ini, sehingga tidak goyah, tidak bimbang, tidak ragu dalam iman, tetapi pasti berjalan dalam kebenaran-Mu. Karena roh kebenaran itu yang akan menjadi penolong kami untuk menjalani kebenaran-kebenaran Tuhan ini. Terima kasih, berkati umat-Mu yang sudah beribadah kepada Tuhan, berkati umat-Mu yang sudah menerima firman-Mu, menaikkan pujian penyembahan mereka pada ibadah yang diberkati ini. Tolong mereka semua Tuhan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, baik dalam usaha pekerjaan, studi anak-anak, pelayanan yang dilakukan, apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan ini. Tuhan berkati dengan begitu luar biasa. Bukan hanya dengan berkat jasmani ya Tuhan, tapi terlebih berkat rohani. Melalui firman-Mu ini kami dikuatkan dan diteguhkan. Pengalaman Daud berdoa secara pribadi. Tuhan tolong dia, Tuhan mampukan dia menghadapi tekanan-tekanan yang datang kepadanya. Demikian pula dengan kami ya Tuhan. Sebagai gereja-Mu, pertolongan Tuhan pasti dan nyata dalam kehidupan ini. Tak lupa kami berdoa untuk pimpinan gereja kami, Bapak Gembala, Bapak Ibu Wakil Gembala, seluruh majelis tua-tua sidang, hamba-hamba Tuhan, aktivis, bahkan seluruh sidang jemaat yang ada di GPDI Kekeraso. Tuhan tolong semuanya dalam perjalanan menuju Tuhan, atau sudah memasuki zaman akhir dari akhir zaman ini. Beri kami kekuatan yang pasti dari firman-Mu ini, untuk menatap hari depan yang tetap penuh pengharapan di dalam Engkau. Sekali lagi, krisis boleh datang, tetapi arah pandang kami tidak kepada krisis itu, tetapi kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai penolong sejati. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur, Tuhan sudah hadir sertai kami dalam ibadah yang diberkati ini, bahkan memberkati kami di penghujung ibadah ini. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Sebelum kita akhiri ibadah ini, mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, bimbingan, tuntunan, arahan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua sekalian. Mulai saat ini, esok, bahkan sampai akhir kehidupan ini Tuhan percayakan, kita tetap ada di dalam kebenarannya, tetap ada di dalam Dia, untuk dapat bersama-sama berkumpul di satu tempat menjadi mempelai Kristus, gereja yang sempurna. Kami tamatkan ibadah ini, kami terima berkat-Mu dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.